Di kolong tol Angke, kilometer 17 inilah terdapat kehidupan layaknya sebuah permukiman padat penduduk. Setiap orang yang ingin masuk ke kawasan ini harus berjalan sembari menunduk karena terhalang beton jalan tol. Di sini terdapat ratusan warga yang tinggal sejak puluhan tahun silam. Salah satunya Inong. Ia tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Inong terpaksa tinggal di kawasan ini karena faktor ekonomi, apalagi pekerjaan sang suami hanya sebagai pemulung botol plastik. Meski sudah puluhan tahun tinggal di kawasan ini, Inong mengaku selalu dihantui kekhawatiran. Betul khawatir ya, takut ketimpa ya, habis mau gimana lagi. Kami ya mengejar keadaan dah kayak, mengejar keadaan ya ekonomi, cuman mau wadainya segitu, habis kamu mau ngontrak. Nanti sebelum apa-apanya kami dikejar-kejar kontrak kan sama juga. Ya nanti kami tinggal di kolong tempat tinggal, kita nampar di mana-mana seperti itu ya. Semakin masih dibolehkan ya kami masih di sini. Bukan kabar pikir untuk keluar ya. Orang nggak mau loh hidup di kolong ya. Nggak ada ini dah ya. Nggak ada kenangan dah tidur di kolong ya. Habis mau bagaimana? Berbeda dengan Inong, warga lainnya, Dede yang baru 3 tahun tinggal di kolong tol Angke kilometer 17 harus membayar uang sewa sekitar Rp300.000 per bulan. Dede yang merupakan pendatang sempat berpikir untuk kembali ke kampung halamannya, namun ia khawatir tak akan memiliki penghasilan jika kembali ke kampung. Bukan enggak kepikiran, tapi kita sehari-harinya gimana Pak? Kalau di sini mah masih mending bisa parkir, kalau di sono susah kerjaan. Rumah-rumah yang ada di kolong tol ini dibangun dari papan triplek dan kayu bekas. Sementara untuk listrik, setiap rumah dikenakan tarif Rp50.000 setiap bulan. Saya nggak ngerti ya, saya ikut juga ya, kalau dari PLN atau dari mana ya, kami kan bayar juga per bulan, yang kecil itu Rp50.000 ya. Kami nggak tahu entah dari mana ya, pokoknya yang penting kami terang aja ya. Iya. Para warga yang mendirikan rumah di kolong tol ini juga kesulitan mendapatkan akses air bersih. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membeli air galon keliling yang dijual dengan harga Rp7.000 per jerigen. Sementara untuk mandi ataupun mencuci pakaian, warga tak jarang memanfaatkan air kali yang ada di sekitar kawasan ini. Untuk air ledeng nggak? Ledeng ini beli sepikul begini Rp7.000. Bisa untuk berapa? Ya kalau kami kan keluarga banyak sepikul sehari. Cuman kalau mandi kan kita ada sumur ya. Iya pakai sumur. Tapi kalau nyuci juga sebagian kami di kali Kak, di sungai, di kali. Tak hanya tempat tinggal, di kawasan kolong tol Angke juga terdapat sebuah sekolah yang bernama Sekolah Pondok Domba Kolong. Sekolah ini memberikan pendidikan untuk anak-anak jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Sekolah Pondok Domba Kolong memberikan pendidikan ke anak-anak yang tinggal di kolong tol Angke secara gratis. Tempat tinggal dan sekolah yang ada di kolong tol ini memang tak memiliki izin untuk mendirikan bangunan, sehingga resiko digusur pun setiap hari membayangi mereka. Jangan keluar para adiksi, informasinya usai jeda. Kabupaten Lumajang ke depan lebih maju, lebih baik, lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lumajang, hingga ujungnya adalah menjadikan kemakmuran untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ida Masdar. Saya Mas Budha Adi Kusuma. Kami mempunyai 20 program prioritas. Dan yang paling dahsyat
adalah dana dusun 100 juta sampai 300 juta rupiah per tahun. Mari kita wujudkan pilkada damai. Untuk PNG, tanggal 17 November, 12 Godong Abang. Cek kelopain, kodung merah. Nomor 2 kita gas. Kita sukseskan. Hadirin, inilah saksikan debat ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pemilihan tahun 2024 bertema peran pemerintah dalam melaksanakan program daerah nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta strategi dalam memperkokoh NKRI. Senin, 18 November 2024 mulai pukul 7 malam live hanya di JTV. Pemirsa, Rumah Singgah Peka Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu wadah bagi para pecandu narkotika untuk lepas dari kecanduannya. Di rumah singgah ini mereka tak hanya direhabilitasi namun juga diberi pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi setelah tidak lagi menggunakan narkoba. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan perang terhadap bahaya narkoba. Tercatat pada tahun 2018, 654 kawasan di Indonesia rawan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya memerangi peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia, pemerintah juga memulihkan para pengguna narkotika agar terbebas dari kecanduan zat adiktif tersebut dengan membuka rumah rehabilitasi. Pihak swasta juga ikut andil dalam membantu pemerintah dengan mendirikan rumah rehabilitas. Seperti yang dilakukan oleh mantan pecandu narkotika di kawasan Bogor dengan mendirikan perkumpulan komunitas pemulihan adiksi atau PEKA. Rumah singgah PEKA ini berdiri pada 2010 dengan latar belakang kepedulian mantan pengguna narkotika yang ingin memulihkan kembali generasi bangsa yang terjerat narkotika. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Rumah Singgah Peka, saat itu founder atau pendiri dari Rumah Singgah Peka melihat adanya suatu kebutuhan yang sangat urgent terhadap komunitas teman-teman pengguna nafsa, khususnya yang ada di Kota Bogor dan umumnya yang ada di Jabodetabek, yang dimana saat itu masih minim sekali rehabilitasi terkait pemulihan ketergantungan nafsa yang ada di Kota Bogor. Rumah singgah PEKA ini berbeda dengan rumah rehabilitasi yang lainnya. Rumah singgah ini memiliki metode yang berbeda. Tempat rehabilitasi narkotika kebanyakan mengurung bahkan tidak memberikan kebebasan akses untuk pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi. Hal ini tidak terjadi di Rumah Singgah Peka yang memberikan akses keluar masuk bagi para pecandu narkotika yang tengah menjalani rehabilitasi. Akses layanan yang ada di Rumah Singgah Peka itu sifatnya adalah sukarela. Dan kenapa kita tidak ada seperti tempat-tempat lain mungkin ya. Di sini kita bisa melihat bahwa fungsi sosial antara teman-teman pengguna nafsa dengan masyarakat yang ada di sekitar itu nggak ada sekat. Jadi kita bersifat cair bahwa memang ini salah satu kita untuk melawan atau untuk menunjukkan kami pengguna nafsa bukan untuk distigma atau bukan untuk didiskriminasi. Erika Bagus Fitriaji, pria asal Surabaya yang juga menjadi pecandu heroin selama 21 tahun. Ia ingin memulihkan dirinya dengan menghentikan penggunaan narkotika jenis heroin. Erika sudah menjalani rehabilitasi di Rumah Singgah Peka selama 7 bulan. Metode kebebasan akses membuat Erika mau menjalankan rehabilitasi dengan kemauannya tanpa ada paksaan. Kalau metode yang diberikan sih lebih balik ke fungsi sosial ya. Jadi lebih dimanusiakan lah kayak gitu.
yang dulunya saya kemana-mana jaraknya itu dibatasi, kalau di sini lebih leluasa gitu, lebih dimanusiakan, dalam arti hak-haknya itu lebih dikedepankan kalau di sini sih kayak gitu. Itu yang bikin saya lebih termotivasi kayak gitu. Selama menjalankan rehabilitasi di rumah PK, selain diberi kebebasan akses, para pecandu narkotika juga menerima sejumlah treatment, seperti working treatment, di mana mereka yang tengah menjalani rehabilitasi melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di kawasan rumah singgah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian para pecandu dengan lingkungan sekitar. Bahkan para penghuni rumah singgah PK yang ingin pulih dari ketergantungan narkotika, dalam 1 bulan sekali ikut kerja bakti yang dilakukan warga sekitar rumah singgah PK. Kerja bakti ini juga bagian dari program rehabilitasi untuk meningkatkan sosialisasi para penghuni rumah PK dengan masyarakat. PK tidak hanya menerapkan kebebasan akses bagi para penghuni rumah PK. PK juga memiliki metode inti dalam memulihkan para pecandu narkotika. Metode inti PK adalah konseling, di mana metode ini dilakukan secara berkala terhadap para pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi di PK. Dengan penggunaan metode konseling yang dilakukan PK, dapat mengetahui apa penyebab utama seseorang menggunakan narkotika. Metode ini memiliki dampak positif bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani rehabilitasi di PK. Dampak positifnya, para pecandu narkotika yang rehab di PK diharapkan dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi kecanduannya. Pada dasarnya konseling itu kan salah satu instrumen di mana si klien yang memang sedang dalam masalah kecanduan atau ketergantungan terhadap nafsa, bagaimana dia mengatasi permasalahan tersebut. Jadi konselor ini membantu si klien ini bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah apa yang biasa atau umumnya diambil, yang pastinya keuntungan atau positif besarnya, impact baiknya itu untuk si klien. Para klien PK juga dibekali soft skill dan pengetahuan bahayanya menggunakan narkotika. Seperti yang dialami Tejo, mantan pecandu narkotika yang sudah tidak lagi diakui oleh keluarganya. Ya balik lagi, ketika saya ditangkap, keluarga udah nggak mau nerima. Akhirnya saya datanglah ke Bogor, karena ingat banget waktu itu di PK slogannya adalah ketika dunia menolakmu datanglah ke rumah singgah PK. Saya datanglah ke sini, ya alhamdulillah di tempat ini saya mendapatkan edukasi, pendidikan, semuanya terkait dengan adiksi, dan sampai hari ini saya bisa bertahan. Setelah menjalani rehabilitasi di PK, sejak 2014, Tejo tidak lagi menggunakan narkotika. Meski demikian, Tejo masih sering mendatangi PK untuk mengikuti konseling yang diberikan PK. Di saat saya lagi gelisah, saya lagi suges, atau saya lagi marah, biasanya kalau dulu masih make kan akan selalu dijadikan alasan untuk menggunakan zat lagi. Tapi sekarang ada cara baru nih. Ketika saya lagi marah, ketika saya lagi butuh sesuatu, saya datangin konselor, saya bikin janjian, ngobrol. Walaupun tidak memberikan solusi, minimal ada sesuatu yang bisa saya bawa pulang untuk lebih introspeksi diri lagi dan tanpa harus menggunakan zat. Rumah rehabilitasi PK memiliki tujuan yang mulia untuk memulihkan kembali generasi bangsa yang terjerat dari narkotika. Untuk itu, PK memiliki misi pemberdayaan masyarakat rentan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. PK ingin para pecandu narkotika bisa produktif secara ekonomi setelah tidak lagi menggunakan narkoba. Permukiman warga butuh listrik, informasinya usai jeda.
Nina Zulmi Nur Hasani hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelayan masyarakat, bukan orang yang mau dilayani. Impian putu kenal calon aku tuh oneng, program-programnya aku tuh paham visi misi. Visinya adalah Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia, semakin sejahtera dan berdaya saing. Berbenah, berani, bersih, amanah. Ayo kawan semua, kita pilih bersama. Nomor urut 2, Sarisa Fahmi. Kita sukseskan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Hadirin, inilah saksikan debat ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pemilihan tahun 2024 bertema peran pemerintah dalam melaksanakan program daerah nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta strategi dalam memperkokoh NKRI. Senin, 18 November 2024 mulai pukul 7 malam live hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Dahut. Pemirsa, sebanyak 16 kepala keluarga Kecamatan Salimpaung, Nagari Situmbuak, Tanah Datar, Sumatera Barat hingga saat ini belum tersentuh listrik. Warga berharap Pemda setempat memperhatikan kondisi mereka. Pemukiman dan alun tasantuh aliran listrik Iko Parado di Kecamatan Salimpaung, Nagari Situmbuak, Kabupaten Tanah Datar. Katiado listrik tersabui alah lamu dirasuan warga. Meski daerah pemukiman Iko sudah memiliki 6 balik kakak dan alah bamukim. Pengajuan supaya daerah Iko secapeknya dimasukan listrik alah cubo dilakukan warga setampe. Tetapi sampai kini Iko masih alun ado realisasi dari pihak yang berwenang. Untuk kebutuhan penerangan di malam hari, warga Tapaso harus mengisi daya lampu cas di kadai dan berjarak 1 km di pusat kampung Nagari Situmbuak. Udah semenjak rumah ini jadi udah lebih kurang 3 tahun. Belum ada, Ibu? Belum ada. Kemarin kan udah ada yang ngusulin, udah ada berapa 14 rumah yang pasti masukin listrik gitu. Tapi orang PLN udah survei ke sini. Belum ada juga ada tindakan, Ibu? Belum. Warga Baniai akan memasang panel surya jika kebutuhan sarana aliran listrik alun tapanwahi. Namun sayang, keinginan tersebut tak kendala karena biaya yang dibutuhkan sangatlah kadang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Ya, ada pemandangan unik di sebuah pabrik tahu yang berlokasi di Kecamatan Purwoharjo. Pekerja yang biasa dilakukan para laki-laki ini ternyata juga mampu dikerjakan seorang wanita. Yeki hang dilakoni dinane Happy Nurdiana, pembantuan hang kuyat hang umure 28 tahun, hang sampai saiki mage tetep dadi pegawai ring pabrik tahu. Pembantuan hang wis duweni siji anak iki, lebih demeni pegawaian keras, hang biasa di pegawai ambi wong lanang. Malah Happy lebih pegawai kaya dene nyaring tahu, ngayak gadel, ngalusakan gadel lan pegawaian liyane.
Masio iyane megawe ring panggonane kakange dhewek, tapi iyane uga tetep megawe profesional kaya dene karyawan liyane. Hang teko mulai jam 7 esuk sampai marek sekitaran jam 4 sore.